Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan lafaz tahmid, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah bangunkan kita dari tidur, dari mati yang sementara, Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah salat dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, tauladan kita, kekasih hati, Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, lebih-lebih Bapak Ibu ya, hari ini tepat 1 Muharram 1447 Hijriah ya. Maka kalau kita telusuri bahwasanya penanggalan Hijriah itu dimulainya setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya ya mirip-mirip, hijrah dan hijriyah. Ya. Jadi penanggalan hijriyah itu dimulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Tidak hanya lelah secara fisik, namun secara mental juga. Ya. Bapak Ibu dapat bayangkan, ya naik unta, ya bukan naik mobil, bukan naik ya motor, pesawat, ya. Luar biasa. Sehingga disebutkan sahabat Abu Bakar itu ketika hijrah bersama Nabi sedikit-sedikit lihat ke belakang karena khawatir ada kaum kafir Quraisy yang mengejar mereka. Walaupun tetap ada ya dalam sirahnya itu Suraqah bin Malik, seorang yang ingin naudzubillah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah menuju Madinah dengan iming-iming hadiah dari para pembesar kaum kafir Quraisy. Maka Suraqah bin Malik mengejar Nabi dan Abu Bakar hingga sampailah ingin menghunus pedangnya. Ternyata atas izin Allah kaki kudanya itu terjerumus, seakan-akan dihisap oleh bumi, ditelan bumi, sampai disebutkan 3 kali mau beranjak itu ternyata tidak bisa, terperangkap dalam pasir, ya, gurun pasir. Suraqah mengira bahwa dia akan dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Nabi memaafkannya hingga akhirnya dia pun masuk Islam, kembali ke Mekah. Ya, Nabi menyuruhnya untuk pulang ke Mekah. Orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa Suraqah telah berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, namun ternyata dia malah memeluk agama Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, hari Jumat
dan ini bertepatan dengan 1 Muharram ya, maka mari kita ingat kembali perjuangan Nabi kita. Hari Jumat mari kita peringati sebagai hari di mana kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab pembahasan pagi hari ini kita masuk di bab yang baru setelah kemarin ya, mengenai anjuran dan zikir yang dibaca setelah sholat subuh ya. Maka pagi hari ini kita masuk di bab yang baru, bab ma yuqalu 'inda as-sabah wal masa. Bab apa yang diucapkan ketika pagi dan petang, atau anjuran untuk membaca zikir pagi dan petang hari atau sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Laisa fil kitabi babun awsa'u min. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bab ini ya, sangat luas ya. Tidak ada di dalam kitab ini bab yang lebih luas daripadanya. Wa ana adzkuru insyaallah taala fihi jumalan min mukhtasaratihi. Dan aku akan menyebutkan insyaallah, kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalamnya ya, pokok-pokoknya. Faman wuffiqa lil amali bikulliha fahiya ni'matun wa fadlun minallahi alaih. Dan barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, lebih-lebih mengamalkan semuanya, maka itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa tuba lahu, dan beruntunglah dia. Wa man ajaza an jami'iha falyaqtasir min mukhtasaratiha ala ma syaa walau kana dzikran wahidan. Namun apabila dia merasa tidak mampu untuk mengamalkan semuanya, maka hendaknya dia meringkasnya ya, dari pokok-pokok ya, atau zikir-zikir yang nanti akan disebutkan ya, sekehendaknya, walaupun dia hanya membaca 1 zikir saja. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini bab yang sangat luas. Apalagi nama kitab ini Al-Adhkar An-Nawawiyah, artinya zikir-zikir ya, doa yang dibaca sehari-hari kita. Maka pagi dan petang hari itu merupakan waktu yang penting sekali untuk kita ingat ya, agar kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Waktu kita Bapak Ibu ya, kan ada kita gunakan untuk istirahat, kita gunakan untuk kita bekerja mencari nafkah. Mungkin ibu-ibu ya fokus, ada sebagian yang fokus di rumah tangganya, khidmat ya. Maka sayang sekali kalau dalam 1 hari kita tidak ya, meluangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapankah waktu itu? Ya pagi ya, dan satu lagi petang hari atau sore hari. Kalaulah bisa diamalkan, maka kata Imam Nawawi, kalau bisa mengamalkan semuanya ini anugerah yang besar dari Allah. Kalau tidak bisa ya minimal 1 kita baca. Wal aslu fi hadzal babi minal Qur'anil aziz.
Adapun bacaan daripada bab ini itu sumbernya dari Quran yang mulia. Dalil kebanyakan dalilnya bersumber dari Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anil Aziz. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah, memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Qala ahlul lughah al-asal jam'u asil wa huwa ma bainal 'asri wal maghrib. Ahli bahasa mengatakan bahwa dalam firman Allah ya, minal qawli bil ghuduwi wal asal, maka asal itu adalah jamak daripada kata asil, dan maknanya adalah waktu antara sholat asar dan sholat maghrib. Jadi untuk sore hari ya Bapak Ibu sekalian tentu dibaca setelah asar sampai maghrib. Nah kalau pagi sebelum terbitnya matahari. Wa qala ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Qala ahlul lughah al 'ashyi ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Di makna daripada kalimat 'ashyi kata ahli bahasa adalah waktu antara tergelincirnya matahari sampai terbenamnya, zawali syams. Jadi setelah waktu zawal sampai terbenamnya matahari. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Al-ayah. Wa qala ta'ala inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah Ta'ala berfirman inna sakharnal jibala ma'ahu, ya, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung, yusabbihna bil 'ashyi wal ibkar, untuk bertasbih bersamanya. Dia di sini maksudnya Nabi Daud alaihissalam di waktu pagi dan petang. Bahkan gunung-gunung pun bertasbih kepada Allah ya bersama Nabi Daud alaihissalam di waktu pagi dan petang hari. Maka tidak heran ya disebutkan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, hewan, tumbuhan, ya. Masya Allah. Apalagi kita sebagai khalifatun fil ard, ya, khalifah di atas muka bumi ini, ya, yang kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga alam ini, ya. Maka sudah sepantasnya kita ya lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiasakan ya Bapak Ibu ya, artinya kalaulah lisan ini ya sudah basah dengan banyak berzikir, kita biasakan untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Syukur-syukur nanti kalau
spontan gitu ya, itu yang keluar dari lisan kita ya, perkataan yang baik. Maksud saya gini, kalau misalnya ya terpeleset kakinya misalnya, atau terkejut kita, nah itu bagus kalau pas terkejut kita bilang Allahu Akbar. Nah, ya Allah, jangan sampai yang keluar dari lisan perkataan yang tidak baik, tak apalah yang diucapkan. Kalau misalnya iya, bukan perkataan yang entah apalah yang diucap gitu. Nah, maksudnya gitu, kaget, kepleset kita atau macam-macam. Nah, kalau bisa yang keluar dari lisan kita zikir kepada Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi spontan yang keluar dari lisan kita adalah perkataan yang baik. Itu dalil mengenai Al-Qur'anil Karim. Maka apa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa rawaina fi sahihil Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Idza qala dzalika hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi mithlahu. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sayyidul istighfar adalah ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar atau tuan atau raja ya, istighfar itu adalah ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di dalam ikrar dan janjimu menurut kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui semua nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bidzanbi, dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi ini adalah sayyidul istighfar Bapak Ibu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengucapkannya ketika petang hari kemudian wafat meninggal dunia, maka masuk surga atau menjadi bagian dari ahlil jannah, ya penghuni surga. Dan apabila engkau membacanya ketika pagi hari kemudian meninggal dunia pada hari itu, maka engkau akan mendapatkan hal yang serupa, ya, masuk surga atau menjadi penghuni surga. Masya Allah Bapak Ibu ya. Kalau bisa ini dihafalkan
Sayyidul Istighfar, ya. Sayyidul Istighfar nanti bisa dibaca-baca lagi, ya. Masya Allah, sesuatu yang ya rasanya tidak berat untuk kita ucapkan, ya. Bahkan kita bisa baca sambil lihat, kan tidak apa-apa. Tapi fadilah atau keutamaannya luar biasa. Kalau kita membaca itu kemudian meninggal dunia, maka kata Nabi masuk surga atau menjadi ahlul jannah, ya, penghuni surga. Makna abu'u uqirru wa a'tarif. Makna daripada abu'u adalah, ya, mengakui. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Wa fi riwayati Abi Dawud subhanallahil azim wa bihamdihi. Kami telah meriwayatkan kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan ketika petang subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka tidaklah dia datang pada hari kiamat kecuali mendapatkan pahala, ya, atau mendapatkan keutamaan. Tidak ada yang dapat menandinginya kecuali orang yang mengucapkan hal yang serupa atau dia menambahkannya. Dan dalam riwayat Abu Dawud, subhanallahil azimi wa bihamdi. Jadi Bapak Ibu, ya, pagi dan petang baca subhanallahi wa bihamdi. Ya, itu dalam riwayat Imam Muslim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dalam riwayat Imam Abu Dawud, subhanallahil azim wa bihamdi. Kira-kira berat atau ringan, Bapak Ibu? Ringan, ya, ringan sekali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali kata Nabi. Maka di hari kiamat, Masya Allah, pahalanya besar, ya. Tidak ada yang dapat menandinginya kecuali orang yang membacanya dengan menambah bacaannya minimal 100 kali. Kalau mau menambahnya silahkan, ya. Bacanya adalah subhanallahi wa bihamdi. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha bil asanid sahihah an Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha'il mu'jamah radhiyallahu an qala kharajna fi lailati matar wa dhulmatin shadidah natlubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li yusalli lana fa adraknahu faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqul qal qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Khubayb. Kha-nya dibaca dengan dhammah jadi Khubayb. Radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kami keluar di suatu malam, ya, saat itu sedang turun hujan.
dan hari yang sangat gelap, kami meminta Nabi SAW untuk mengimami salat kami. Maka kami mendatanginya, dan beliau bersabda, "Qul," katakanlah. Dan aku tidak mengatakan suatu apapun. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul," katakanlah. Dan aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qul," ya, sampai 3 kali berarti ya. Namun aku tidak mengatakan suatu apapun. Kemudian Nabi SAW, kemudian sahabat Abdullah bin Khubayb bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca?" Maka Nabi menjawab, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain." Bacalah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kapan dibaca? Hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat. Pada pagi dan sore hari sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis yang hasan dan sahih. Jadi Bapak Ibu, baca 3 qul pagi dan sore hari, kata Nabi, mencukupi dari segala sesuatu. Ini menjadi nasihat untuk kita, ya, pagi dan petang hari. Selain tadi membaca Sayyidul Istighfar, membaca Subhanallahil Azim, ya, Subhanallahil Azim wa bihamdi atau Subhanallah bihamdi juga 100 kali. Nah, berikutnya yang perlu kita baca adalah 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Berapa kali? 3. Ya, pagi dan sore hari. Terakhir, wa rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha bil asanidis sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur, wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila datang pagi hari maka beliau membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu dibaca pagi hari. Dan apabila datang sore hari beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis yang hasan. Ya, ini bacaan atau zikir yang perlu kita baca pula di pagi maupun sore hari. Ada sedikit perbedaan, ya Bapak Ibu. Syukur-syukur di antara kita ada yang sudah hafal, ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku, ya, masuk pada waktu pagi, denganmu kami memasuki waktu sore hari, ya. Padamulah kami hidup, denganmulah kami wafat, dan kepadamulah kami akan kembali. Kita mengakui bahwa kita bisa
masuk di sore hari, petang hari dan pagi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang masih memperkenankan kita untuk hidup. Dan suatu saat pun kita akan wafat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita renungkan bahwa hidup kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita bekerja, kita berusaha, berikhtiar, mencari nafkah, maka tentu tujuannya adalah lillah, untuk Allah. Kita bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga kita, tapi tentu kita niatkan bahwa karena ini perintah Allah, sehingga kalau bisa dalam sehari semalam itu, bagaimana caranya agar aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah? Apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu. Kalau aktivitas kita awali dengan doa, kita niatkan, kita berdoa. Contoh seperti tidur, maka kalau tidur kita tidak baca doa, kita tidak mempersiapkan untuk tidur, artinya ada zikir yang dibaca, contoh seperti ayat kursi, ada zikir Fatimah yang diajarkan Nabi kepada putrinya tercinta, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ada anjuran Nabi sebelum tidur untuk membaca 3 qul juga. Ada istilahnya nanti mandi ayat gitu, ditiupkan ke tangan kita atau diusap-usap ke badan kita sebelum tidur. Maka ini kalau kita amalkan, wudu sebelum tidur dan lain sebagainya, maka tidur kita ini dicatat atau bernilai ibadah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang Bapak Ibu, 1/4 hidup kita, waktu kita itu untuk istirahat, untuk tidur. 1/4 itu dari 24 jam berarti 6 jam kurang lebih kita tidur. Maka kalau tidurnya tidak ada adab-adab, tidak ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidurnya begitu saja, hanya tidur, tidak dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita renungkan, mudah-mudahan aktivitas kita sehari-hari, mulai dari makan, minum, sholat dan yang lainnya, maka ini bernilai ibadah, dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan Bapak Ibu, Ini masih panjang lagi nanti tentang zikir pagi dan petang. Ini masih ada waktu kita untuk berzikir sampai nantinya terbit matahari. Kita tunggu sejenak untuk salat sunnah isyraq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.